Sambil kita tunggu Ati bergabung dengan kita, kawan-kawan sekali lagi saya berkabar bahwa kawan-kawan tentu saja boleh juga memberikan pertanyaan ke Ati tentang proses kreatifnya atau hal-hal yang menjadi penyemangatnya untuk menulis dan kemudian melahirkan buku kumpulan puisi pertamanya yang diterbitkan oleh Gramedia selama laut masih bergelombang. Dan ada kabar baik bahwa buku ini akan dicetak secara fisik ya, jadi bulan depan, bulan Juli. Kalau teman-teman masih penganut harum lembar-lembar buku, jadi mesti menunggu sampai bulan depan, atau juga masih bisa mengunduh versi digitalnya ya di platform digitalnya Gramedia. Kita masih menunggu Ati bergabung. Salah satu juga alasan mengapa Kala Teater memilih Mariati Atka untuk bicara karya adegan pertama ini, episode pertama ini. Kami menamainya adegan pertama karena tentu saja selain dia sebagai kolaborator beberapa proyeknya Kala Teater, Ati juga secara intens melakukan melahirkan karya-karya yang keterbacaannya sangat luas ya, dan kami merasa perlu dan penting untuk mendengar bagaimana proses kreatif Ati melahirkan karya-karyanya. Ati sudah bergabung sesaat lagi. Halo Ati. Halo Kak, bergabung kembali. Bergabung kembali. Oke. Kita bergabung kembali bersama Mariati Atka. Tadi saya bilang ke kawan-kawan yang bergabung juga bersama kita bahwa salah satu alasan kita memilih Mariati Atka sebagai kawan untuk bicara tentang karyanya di episode pertama ini, di adegan pertama ini, karena tentu saja selain Ati adalah kolaborator beberapa proyek Kala Teater, kita juga melihat bahwa Ati secara intens melahirkan karya dan keterbacaan karyanya sangat luas dan sangat memungkinkan untuk dibicarakan. Dan juga ada pikiran bahwa tidak cukup ruang-ruang untuk membicarakan pemikiran penulis perempuan, itu mestinya lebih dibuka lebar sehingga kita bisa melakukan semacam pendokumentasian tentang proses kreatif itu sendiri. Jadi ya itu alasan dibalik kenapa sore ini dalam durasi 2 kali 60 menit kita bisa mendengarkan Ati bercerita tentang buku puisi terbarunya dan proses kreatif yang melatarinya. Oke, Ati, kembali ke puisinya Ati lagi ini. Ketika Ati menulis puisi, apakah biasanya menulis puisinya itu karena ada penyair yang seperti ini ya, yang menulis puisinya sekali jadi, atau Ati bisa menulisnya saat ini kemudian meninggalkannya, kemudian datang lagi 2 bulan kemudian atau tahun depan, atau bagaimana Ati? Ya. Ada beberapa puisi yang pendek yang seperti tadi yang Bejana Cahaya itu bisa tanpa revisi. Tapi ada juga puisi-puisi yang panjang yang saya perlu mengendapkan beberapa lama sebelum memutuskan bahwa oh ini sudah bisa dibaca oleh orang lain. Termasuk misalnya pilihan diksi, atau saya merasa bahwa puisi ini belum matang, disimpan saya dulu. Nanti kalau misalnya saya sudah simpan di folder, terus datang lagi 2-3 kali, saya baca ulang, baiknya seperti ini puisinya, ya dirombak lagi sampai ke bentuknya yang sekarang. Tapi ada puisi Ati yang sekali jadi gitu, sekali Ati menulisnya dan itu tidak ada revisi-revisi lagi, langsung bisa. Ya, yang sama seperti tadi Kak, yang Bejana Cahaya tadi itu. Oh, Bejana Cahaya itu sekali jadi, sekali tulis. Ya. Ada juga sih satu lagi yang judulnya Rosella.
itu juga sekali jadi. Kalau teman-teman yang mungkin pernah yang sudah pernah membaca, uh, karena puisi itu juga cukup sederhana, tapi saya mikirnya agak lama sih, agak lama baru bisa jadi satu puisi itu. Jadi saya membandingkan antara bunga mawar. Sebenarnya di puisi itu saya membandingkan bunga mawar dengan rosella. Rosella itu ya sejenis tanaman herbal yang dia juga bunganya warna merah. Sampai pada saat puisi itu dilahirkan, saya belum pernah mendengar ada manfaat herbal dari bunga mawar. Tapi kalau rosella ini kan dia punya banyak manfaat, kayak misalnya menurunkan kolesterol, kadar gula darah, dan macam-macam. Kalau ditarik ke relasi hubungan antar manusia, ya seperti orang yang mencintai orang lain begitu. Mungkin kita hanya melihat keindahan dari satu orang, misalnya anggaplah dia bunga mawar, ini orang. Tapi ternyata ada orang lain yang jauh lebih mencintai kita begitu. Tapi kita tidak pernah melihat dia karena dia bukanlah sesuatu yang memukau, yang menawan seperti bunga mawar. Padahal mungkin orang itulah yang lebih tepat atau lebih baik buat kita. Ya. Ini ada impresi lagi dari Kakak Saifuddin Gani. Puisi Balok Tala begitu memukau, ada kisah cinta yang dibalut dalam latar lokalitas yang khas. Pahit manis cinta yang terlarang diseduh bersama pahit masam Balok Tala. Jari-jari daun lontar. Oke. Ya, itu kesannya Kakak Gani tentang puisi Balok Tala ya. Ati, saya mau bertanya tentang puisi ini saya mungkin salah menyebutnya, Neilele ya. Iya, Neilele. Ya. Ati, Cari dulu, bisa Kak. cerita? Dia kalau halamannya nggak berubah, dia di halaman 15. Iya, itu di Flores. Jadi waktu pernah kerja di Kajang itu, yayasan yang saya tempati bekerja itu juga membuka sekolah yang sama di Desa Wailago namanya, di Flores, Pulau Besar. Suatu saat ketika kegiatan di Kajang tidak terlalu banyak, saya jalan-jalan ke sana, tinggal beberapa hari di sana dan melihat kebudayaan masyarakatnya, terus kehidupan mereka sehari-hari seperti apa. Dan pada suatu ketika saya diundang ke rumah warga di situ. Mereka sedang memipil biji jagung yang dikeringkan. Nah, itu yang disebut Neilele, memipil biji-biji jagung. Dan jadilah juga melakukan aktivitas itu. Iya. Ketika di Flores. Iya, partisipatif, Pak. Oh, okay. Partisipatif, oke. Ati, setelah mendengar beberapa kisah di balik puisi-puisi yang Ati tulis, apakah Ati ada merasa bahwa puisi-puisi ini juga sebenarnya adalah dokumentasi perjalanan diri Ati secara geografis tentu saja juga, dan mungkin juga secara puitik, perjalanan puitik Ati melintasi satu kota ke kota lainnya. Apakah Ati juga berpikir bahwa puisi-puisi ini nanti juga bisa menjadi dokumentasi perjalanan saya begitu? Ya tentu saja, Kak. Karena kan kalau misalnya dari kantor kita diwajibkan untuk menulis laporan misalnya, nah tentu ini adalah suatu laporan yang lain, bentuk laporan yang lain ya, mungkin lebih ke diri sendiri saja. Bagaimana kemudian perjalanan itu dilakukan. Mungkin kalau saya sudah tua nanti dan tidak bisa lagi pergi kemana-mana, saya cuma tinggal membaca buku dan
mengingat bahwa oh saya dulu pernah mendatangi sekian banyak tempat. Hmm. Kalau sebagai rekaman peristiwa yang kemudian bertransformasi menjadi karya puitik begitu, apakah di balik puisi-puisi itu juga ada puisi yang Ati mesti melakukan riset tertentu terhadap tema puisi tersebut atau terhadap peristiwanya? Di antara 50 puisi yang ada di Selama Laut Masih Bergelombang ini. Ya, dan puisi itu adalah yang saya masukkan sebagai bagian di City proyek Kota dan Ternyata Cinta. Ya, saya harus membaca kembali banyak referensi tentang Makassar, tentang kapal-kapal apa yang dulu digunakan orang Makassar sebelum jadi Makassar yang sekarang. Dan butuh berhari-hari baru kemudian puisi dalam bentuk katanya itu jadi. Tapi itu pun harus saya lihat lagi beberapa kali sebelum saya menyerahkannya ke Kak Sinta. Riset yang Ati lakukan itu riset apa, Ti? Pustakaan saja sih Kak, baca referensi-referensi bisa saya jangkau. Yang paling mudah sih memang dari internet. Kalau misalnya untuk berkunjung ke perpustakaan atau mencari lagi sumber yang lebih kayak misalnya buku-buku begitu, mungkin harus menyisihkan banyak waktu lagi untuk membaca. Tapi kemudahan teknologi memungkinkan kita untuk mencari dan mengetahui banyak hal dalam waktu yang singkat begitu. Tapi meskipun singkat, tapi harus dipahami lagi kembali, dicocokkan satu sama lain. Oke, puisi yang baru saja Ati bicarakan ini, teman-teman, judulnya Setangkai Tubuh Kota. Puisinya sangat indah dan representatif sekali, menggambarkan kota Makassar. Saya ingat ada beberapa kawan penyair asal Makassar yang juga menulis dengan baik puisi tentang Makassar. Ada Hendra Gunawan Estaif, Surat Cinta untuk Makassar, dan Aan Mansur juga menulis beberapa puisi tentang kota Makassar. Dan puisi Ati ini juga menjadi menarik dan kami gunakan secara utuh di pertunjukan Kala Teater karena puitikanya sangat berbeda ya. Mungkin saya nggak tahu karena yang melatar belakangi Ati untuk melahirkan puisi itu atau juga situasi sosial ketika Ati melakukan riset. Tapi kalau kawan-kawan baca, puisinya sangat syahdu dan sangat relevan menggambarkan kota Makassar ya. Ini ditulis 3 tahun lalu, 2017, di Makassar International Writer Festival tahun lalu juga dibacakan oleh salah seorang aktor Kala Teater. Kayaknya Ati nggak nonton ya? Nonton Kak, nonton. Pastilah nonton. Nonton ya. Jadi sebelumnya sudah dipertunjukkan di Gedung Kesenian dan di Jakarta, dan puisi ini secara menjadi bagian yang utuh sekali dari pertunjukan Kala ketika itu ya, Setangkai Tubuh Kota. Ini puisi yang baik sekali menggambarkan satu kota. Oke, kawan-kawan, kalau ada yang mau bertanya ke Ati tentang Ati sekarang di Baru ya? Iya Kak, di Baru. Dan belum pernah meninggalkan Baru sejak bulan Maret. Belum pernah ke Makassar atau kemana pun. Di rumah saja dulu, Di? Iya, di rumah saja. Tapi di masa pandemi ini, Ati masih menulis? Alhamdulillah. Jadi tadi saya kembali karena tadi sempat disinggung sama Kak Dharma soal perempuan perawat luka. Jadi kami punya grup namanya Komunitas Lego-Lego.
Tapi, Iya, iya. tapi kemudian sekarang sudah tidak terlalu aktif, tapi eh, 4 orang anggotanya saya, Kak Dharma, terus Madia yang menulis cerita anak, terus Kak Hmm. Dala Sarikera juga, kami bikin grup namanya grup perawat luka. Grup perawat Oke. luka, padahal yang benar-benar perawat di sana itu hanya Madia yang pernah punya latar belakang sebagai perawat. Oke. Kami selalu bercanda gimana caranya merawat luka sehingga menjadi royalti gitu. Oh, Tapi sekarang kami punya aktivitas untuk menulis menulis harian. Ada buku yang dijadikan referensi dari Priscilla Long, judulnya The Portable Mentor. Buku itu yang dijadikan PR harian buat kami. Jadi setiap hari menulis sekitar minimal 15 menit per hari. Ya apapun lah jadinya. Bisa catatan-catatan harian atau mungkin kayak review film, atau bisa juga misalnya ada tugas tertentu, misalnya bagaimana mendeskripsikan orang, bagaimana mendeskripsikan suara, atau bagaimana menulis screenplay gitu. Jadi ya kami tidak tahu ini akan menjadi apa akhirnya, tapi ya dinikmati saja prosesnya sehingga kami pun punya sesuatu yang bermanfaat yang bisa dikerjakan selama di rumah saja di ini gitu. ini ada apa? Ada kakak Siska bilang, yang perawat cuma satu, tapi semua pernah terluka. Gitu. Tempat-tempatnya pernah terluka. Wanita perawat luka. Pernah semua ditinggal kawin, Pak. Oh, ya ampun. Nggak bercanda. Itu bagian hidup yang perlu ditertawai juga ya. Artinya kalau sudah dirawat luka-lukanya nanti bisa ditertawakan seperti ini. Eh, Ati, di masa pandemi ini kan tadi Ati cerita aktivitas dengan kawan-kawan di Lego-Lego. Berarti produktivitas itu tetap berjalan dengan mungkin durasi yang lebih tidak sama ketika dulu atau bagaimana, Ati? Dulu kalau misalnya dengan komunitas Lego-Lego karena sebagian besar anggotanya masih di Makassar, kami banyak melakukan kerja-kerja lapangan, kerja-kerja literasi, kayak misalnya melakukan pelatihan menulis di sekolah-sekolah. Hmm. Ada banyak sekolah, kita sampai ke Baru juga, pelatihan tulisan, pokoknya ke daerah-daerah yang diajak bekerja sama. Tapi semakin lama mungkin karena ya setiap orang tentu harus mencari kehidupannya masing-masing. Uh, ya kita akhirnya terpencar ke daerah-daerah dan akhirnya komunikasi juga sudah mulai jarang dan tidak bisa lagi seperti dulu. Ya, jadi yang paling bisa dilakukan adalah terus bekerja bersama teman-teman yang memang masih punya semangat untuk menulis. Mungkin kalau ada yang sudah sibuk dengan kehidupan rumah tangga, yang mungkin sudah merasa bahwa ya sudahlah, mungkin menulis itu bukan jalan hidup saya, atau memang masih mau menulis tapi terlalu banyak hal lain yang menyita energi, menyita perhatian. Ya mungkin setiap orang punya prioritas yang berbeda-beda dalam hidupnya. Tapi kami sih berempat bertekad semangat 45 bahwa meskipun apapun yang kita lakukan, kita harus tetap menulis. Ini jalan pedangnya kita kayaknya. jalan pedangnya, Dik. Ati, ini ada Dharma setorannya Ati selalu yang paling bagus, Kak. Oh, ini maksudnya setoran tulisan ya? Iya, setoran harian per hari. Jadi sebelum jam 12 malam harus dikirimkan setoran. Kalau tidak kirim beda, disuruh diancam, suruh foto tayang. Ngeri juga. Tapi menurut saya inisiatif sederhana seperti ini juga penting ya.
Artinya kalau kita tidak cukup mampu mendorong diri kita atau menzolimi diri kita untuk tetap menulis, misalnya mungkin kita membutuhkan dorongan tangan orang lain untuk melakukan itu, dan Ya, senang sekali bahwa bahwa berserikat itu memang akan selalu menjadi sesuatu yang lebih baik ya menurut saya, ya. kalau ketimbang kemudian berdiri sendiri, meskipun kita tentu tahu bahwa kerja menulis adalah kerja kerja sendiri ya, kerja soliter kayak gitu. Iya Oke. Kak, saya yakin kalau misalnya ini cuma saya jalani sendiri atau misalnya Kak Dharma jalani sendiri ini tidak akan bisa sekonsisten ini. Tapi karena mungkin ada dijalani dengan teman-teman, selalu ada yang menyemangati, selalu ada yang memberi api. Kalau misalnya lagi kehilangan semangat, mereka selalu ada gitu. Dan ya bukan hanya persoalan setor menyetor tulisan, tapi kita juga saling mengkritik atau memberi masukan. Atau tapi ya kebanyakannya sih saling memuji saja. Sepertinya Kenapa? bagaimana? Kenapa kebanyakan saling memujinya ketimbang saling mengeritiknya? Ini selalu dibilang, bagus, bagus sekali ini, bagus sekali. Apanya lagi yang mau dikritik? Padahal mungkin kalau saya sendiri mungkin melihat tulisan-tulisanku masih terlalu banyak kekurangan. Misalnya pengulangan-pengulangan kata yang tidak perlu atau kalimat-kalimat yang tidak efektif. Ya begitu. Kalau misalnya tidak ada kritikan dari teman yang lain, ya mungkin bisa autokritik saja. Ya. Ya, kalau saya sih berpendapat juga bahwa semakin banyak yang memberi masukan atau kritik ke karya kita, maka mungkin itu satu jalan untuk kita tumbuh lebih baik ya, seperti itu, berkembang lebih baik. Ati, ini ada dari kawan Asilova. Pemuisi yang lingkungan tinggalnya dekat alam, pasti penggambaran imajinya kuat, menyatu dan utuh. Dan itu banyak saya lihat dari penulis-penulis dari timur. Gimana pendapat Ati tentang itu? Kembali lagi dari timur ya. Pemuisi yang lingkungan tinggalnya dekat alam. Dekat alam. Ya, sebenarnya harus didefinisikan lagi ya, alam itu yang kayak bagaimana? Apakah alam itu hanya tumbuh-tumbuhan? Apakah alam itu hanya pantai atau hanya gunung? Padahal sebenarnya alam itu ya segala lingkungan kita, bahkan beton-beton di sekitar kita juga itu sebenarnya alam sih. Apalagi alam semesta. Nah, itu katanya kalau penulisnya tinggal di sekitar wilayah dekat alam, maka penggambaran imajinya itu kuat, menyatu dan utuh. Dan itu banyak sekali Asilova lihat dari penulis-penulis dari timur, menurutnya gitu. Nah, ini kan Ati juga punya pengalaman merekam peristiwa sosial, peristiwa budaya yang terjadi di sekitar Ati kan ya, kayak gitu. Nah, menurut Ati, apakah memang kontribusi dari geografi wilayah tempat kita tinggal, habitus kita itu memang kontribusinya besar untuk kita kemudian memiliki seperti yang Asilova bilang, imaji yang kuat, menyatu dan utuh. Kalau pengalaman Ati sendiri gimana? Iya, saya rasa hal yang paling bisa kita gambarkan adalah hal yang paling dekat dengan kita ya, tentu saja. Karena kita berhadapan dengan itu setiap hari, tentu saja hal-hal detail bisa kita tangkap dari sana, karena setiap hari atau mungkin hampir setiap saat bisa kita bersentuhan dengan hal-hal seperti itu. Jadi mungkin kalau dibilang menyatu dan utuh ya tergantung juga dari kedekatan kita sih untuk melihat lingkungan. Tapi hal-hal kalau misalnya menggambarkan lingkungan ke dalam puisi-puisi atau ke dalam prosa yang kita tulis, bagaimana dia bisa menjadi kuat, saya rasa itu bukan suatu proses yang instan juga, perlu banyak pembelajaran. Tidak bisa terjadi begitu saja, kecuali kalau memang seorang penulis punya
bakat alami atau bakat natural yang begitu kuat sehingga dia tidak perlu bersusah payah belajar sehingga bisa menghasilkan tulisan-tulisan yang kuat. Tapi kalau di saya sendiri, saya perlu banyak latihan, saya perlu banyak membaca tulisan orang lain, perlu belajar melihat lebih dekat lagi. Dan buat saya proses belajar itu bukan hanya dari mempelajari misalnya puisi-puisi orang lain, tapi saya justru kebanyakan untuk membaca buku-buku yang lebih ilmiah, lebih saintis. Itu yang mendukung sih kalau saya, karena bagaimana suatu lingkungan digambarkan, saya mendapatkan banyak pelajaran seperti itu dari buku-bukunya, misalnya Jared Diamond. Dia menggambarkan hal-hal yang berat, antropologis begitu, tapi mencernanya mudah, dan beberapa bagian malah diceritakan dengan gaya jurnalisme sastrawi menurutku. Gitu. Jadi Ati justru lebih banyak terinspirasi oleh buku-buku yang saintis gitu, yang ilmiah gitu ya. Sumber bacaan sih banyak. Bacaan banyak, dan maksudnya saya juga baca. Tapi untuk gimana Kak, maaf? Buku-buku yang lebih ilmiah dan saintis gitu, itu lebih memancing imajinasi Ati ketimbang membaca puisi-puisi kawan penulis lainnya, begitu? Iya. Sebelum saya bertemu dengan bukunya Jared Diamond, dulu saya langganan National Geographic. Dan tulisan-tulisan di sana itu nyastra menurutku, berita yang disampaikan dengan nyastra. Bahkan ada satu puisi yang saya buat dari membaca National Geographic itu, judulnya Machu Picchu. Itu puisi yang disukai juga oleh Mbak Siska, tapi sayangnya di kumpulan puisi ini tidak dimasukkan karena mungkin temanya terlalu jauh dari yang lain-lain. Ati, ini ada pertanyaan lanjutan dari Aselova. Bagaimana mendapatkan imaji secara utuh tentang alam untuk saya yang lebih sering terjebak macet? Katanya. Minta tipsnya Ati. Gini, memangnya semua orang tuh harus menulis tentang laut apa ya? Kenapa kita tidak memulai dari hal-hal yang dekat dengan kita? Kalau misalnya yang kita hadapi setiap hari adalah kemacetan, tumpukan kendaraan, jajaran beton-beton, kenapa kita tidak memulai dari sana? Atau bisa juga memulai dari hal-hal kecil dan spesifik. Misalnya ada teman saya, almarhumah Inayah Mangkula, dia menulis blog dan kebanyakan tulisannya itu berasal dari pengalaman dia selama naik PT-PT, naik mikrolet, naik angkot dari rumahnya di Sudiang ke tempat kerjanya di Pasar Sentral. Dan dia mengamati banyak hal di sana, memikirkan banyak hal selama perjalanan itu. Jadi maksudku ya cari maki saja apa yang dekat dengan kita, tidak perlu terlalu jauh mencari-cari sesuatu. Tapi kalau misalnya kita mau mencari hal-hal lain juga ya tidak apa-apa. Tapi kenapa akhirnya tulisan-tulisan itu menjadi kuat ya karena impresi personal kita juga ada di sana begitu. Jadi kalau saran Ati, yang dekat-dekat ini dulu yang diapresiasi begitu ya? Iya. Ya, karena saya banyak menulis tentang alam, tentang perjalanan, karena saya banyak melakukan perjalanan, tentu saja melihat banyak hal juga. Tapi kalau bagaimana dengan orang-orang yang misalnya tidak pernah meninggalkan kabupatennya, tidak pernah meninggalkan kotanya? Apakah mereka harus menulis tentang gunung misalnya yang jauh sekali dari hidupnya dia? Ya, saya bertanya aja sih. Oke. Ati,
kalau kita kembali ke buku terbaru Ati ini, Selama Laut Masih Bergelombang ini, ketika pertama kali kemudian oke, ini akan diterbitkan, sudah di-approve itu bahwa ini akan diterbitkan. Ati sendiri sebagai penulisnya, penyairnya itu apakah kemudian punya pikiran-pikiran tentang bagaimana nanti pembaca melihat karya saya, puisi saya? Apakah punya kekhawatiran-kekhawatiran bahwa atau mempertanyakan ulang ke diri Ati, apakah saya sungguh yakin bahwa karya ini sudah siap dibaca oleh publik pembaca yang lebih luas? Apakah ada kekhawatiran khas penulis ketika kemudian Ati dikabari bahwa buku ini akan terbit, bahwa puisi Ati akan terbit? Hmm, sebelumnya sebenarnya saya tidak pernah berniat macam-macam mau sampai punya buku pribadi, buku tunggal begitu ya. Cuma karena saya melihat bahwa punya buku sendiri itu membuka kemungkinan kepada banyak hal, akhirnya saya kemudian mengirimkan naskah-naskah awalnya itu kepada beberapa orang, kayak misalnya Kak Aslan atau Kak Aan untuk dibaca, dan mereka juga bilang bahwa buku ini punya potensi. Kayak kemarin sebelum Komite Buku Nasional almarhum kan ada kan ada program-program residensinya, dan saya pikir program-program seperti itu sangat bagus, membuka kesempatan kita untuk berjejaring dengan banyak orang, menambah pengetahuan, meningkatkan kompetensi ya, apalah, meningkatkan kemampuan menulis, ya. Jadi saya pikir ya kesempatan itu juga tidak akan datang begitu saja, harus diusahakan. Jadi ya akhirnya saya kirimlah naskah itu, draft-draft awalnya untuk dibaca, dan mereka bilang bahwa buku ini layak kok, maksudnya bisa kok dibaca oleh banyak orang. Jadi tidak ada kekhawatiran yang besar bahwa keterbacaan buku ini akan seperti apa, atau pikiran tentang bagaimana pembaca menerima puisi-puisi Ati, tidak ada pikiran yang cukup mengganggu tentang itu ya? Ya, saya cukup percaya diri sih soal itu, Kak. Oke. Rasa-rasanya percaya diri itu pada satu titik juga sangat membantu ya. Jadi mungkin bisa meminimalisir banyak hal, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, hal-hal semacam itu ya. Itu kemudian kalau kembali lagi ke buku Ati sendiri punya pikiran tertentu tidak tentang bahasa? Artinya mungkin pernah ada Ati pikirkan secara detil atau serius bahwa memperlakukan bahasa itu seperti apa, atau ya Ati punya pikiran tentang, atau bagaimana Ati menerima bahasa? Ya, secara umum ya Kak, atau gimana? Atau misalnya di Secara dalam umum menggunakannya di dalam puisi-puisi. Boleh juga di dalam menggunakan puisi-puisi Ati ini. Ya. Jadi kalau bahasa di dalam puisi sebenarnya buat saya itu lebih seperti bagaimana melepaskan diri dari bahasa-bahasa yang sudah terlalu umum kita gunakan sehari-hari. Bahasa konkret gitu ya. Iya, jadi bahasa di dalam puisi itu membuka banyak kemungkinan, membuka banyak pemaknaan, tafsir. Bisa saja mungkin pemaknaan yang kita maksud oleh penulis itu berbeda dengan apa nanti yang akan ditangkap oleh pembaca. Jadi dia membuka kemungkinan yang tidak terbatas sih. Dan untuk buku Selama Laut Masih Bergelombang ini,
ketika Ati misalnya secara sadar menggunakan diksi-diksi, kita sebut aja diksi lokal atau dari suku Bugis dan Makassar atau kota-kota lainnya, eh, itu Ati mempertimbangkan bahasa seperti apa? Seperti apa Ati mempertimbangkan bahasa untuk masuk dalam puisi-puisi Ati kemudian? Oke, sepertinya oke, tersambung lagi. Halo Ati. Tunggu. Ati bisa dengar saya? Bisa Kak, tadi maaf sempat terputus. Oke. Halo Mama Arung. Mama Arung baru saja bergabung bersama kita. Oh, Kakak Sinta kok kecil suaranya? Oke. Saya perbaiki dulu. Oke. Tadi saya masih kepikiran tentang bahasa Ati karena setelah baca kumpulan puisi Ati itu saya melihat bagaimana bahasa bisa begitu luas Ati pilih dan tempatkan di dalam puisi Ati ya, bahkan menjadi judul beberapa, dan setelah ngobrol sebelumnya itu tanpa kekhawatiran bahwa itu akan terbaca atau tidak terbaca atau termaknai atau tidak termaknai gitu. Nah, buat Ati bahasa Indonesia itu apa sih? Merumuskannya ya. Jangan bilang bahasa pemersatu bangsa nah. Menurut Ati bahasa Indonesia itu posisinya buat Ati yang banyak menggunakan bahasa ibu di dalam karyanya itu seperti apa? Apa ya? Kalau buat saya tuh bahasa Indonesia tuh kayak menjadi jembatan sih buat kita untuk saling memahami satu sama lain. Jangankan misalnya dengan orang yang ada di luar Makassar, dengan sesama kita saja, kalau misalnya orang Bugis atau dengan orang Makassar, dengan bahasa-bahasa yang kita tidak saling memahami begitu. Tanpa ada bahasa Indonesia, saya rasa akan susah untuk mengkomunikasikan maksud masing-masing. Kalau puisi-puisi Ati ini kan dengan serta-merta menunjukkan identitas Ati ya, identitas sosial Ati kayak gitu penulisnya, juga misalnya lingkungan tempat Ati tinggal kayak gitu. Nah, menurut Ati sendiri, kalau puisi itu bisa menunjukkan identitas satu peristiwa atau satu masyarakat gitu, berarti puisi itu apakah punya fungsi atau manfaat yang besar atau baik buat kehidupan ini atau gimana Ati? Saya tidak bisa mengukurnya di orang lain. Tapi kalau buatku sendiri, puisi itu cara untuk melembutkan hati sih. Cara untuk melembutkan hati. Dari misalnya bahasa-bahasa kita yang sehari-hari yang sudah begitu profan, kemudian puisi datang membawa makna-makna baru, memberi kita cara untuk keluar dari hal-hal yang sehari-hari itu ke dalam suatu dunia yang berbeda. Ya, mungkin saya adalah penyair juga yang memilih diksi-diksi yang apa ya, bisa dikatakan agak lembut begitu kalau dibandingkan dengan puisi-puisi, dibandingkan dengan siapa ya yang puisinya agak ini. Anggaplah misalnya dengan Rendra begitu yang begitu berapi-api, atau Wiji Tukul misalnya. Pilihan-pilihan kata yang saya gunakan itu ya memang yang menunjukkan bahwa saya menyukai sesuatu yang lembut, yang bisa menenangkan. Ya meskipun seperti misalnya di dalam setangkai tubuh kota, hal-hal yang
di di Kota Makassar itu sesuatu yang agak mengerikan ya, agak mengerikan, seperti misalnya banyak orang bunuh diri, banyak orang gila, dan kemudian bagaimana modernisasi kemudian semakin hari semakin menggerus kita sebagai manusia. Tapi saya berusaha menggambarkan itu dengan diksi-diksi yang menurutku lebih lembut. Oke. Jadi puisi itu upaya Ati atau cara Ati untuk melembutkan diri sendiri pertama-tama ya, sebagai penulis. Tadi Ati menyebut tentang Rendra dan Wiji Tukul ya. Rendra dan Wiji Tukul kan puisi-puisinya sangat, kalau kita lihat konteks itu dituliskan ya, sangat kontekstual ya. Itu lahir dari tangkapan sosial mereka atas situasi ketika itu. Misalnya Wiji Tukul dan Rendra bicara tentang kemiskinan, bicara tentang kelaparan misalnya. Jadi itu satu puisi yang lahir dari tangkapan sosial. Jadi dia kemudian kontekstual gitu. Nah, kalau menurut Ati sendiri, seberapa penting puisi itu harus kontekstual, Ati? Seberapa penting puisi itu harus kontekstual? Misalnya Ati menulis tentang setangkai tubuh kota, yang sebagai pembaca, ketika saya membacanya 3 tahun lalu, ketika Ati memberikan puisi itu ke saya merasa puisi itu sangat relevan dengan situasi Makassar ketika itu. Jadi ada tangkapan sosial yang Ati kemudian tuliskan kayak gitu. Nah, menurut Ati itu kan kemudian terkait dengan fungsi puisi ya, atau tugas puisi lah di masyarakat. Nah, menurut Ati, puisi yang kontekstual itu seberapa penting sih dituliskan, menangkap peristiwa sosial kemudian menuliskannya kayak gitu? Ya, kalau menurutku penting sekali sih, Kak. Maksudnya bagaimana puisi juga bisa menyuarakan hal-hal yang mungkin tidak bisa disampaikan secara secara narasi begitu. Kalau saya mencoba mengingat kembali apa yang pernah disampaikan oleh Kak Luna begitu, bagaimana puisi seharusnya bisa difungsikan untuk menyuarakan kenyataan-kenyataan sosial di sekitar kita, bahkan melakukan protes kalau perlu. Dia bilang kalau untuk misalnya puisi-puisi cinta sudah mi begitu deh, sudah mi. Maksudnya kita punya banyak hal yang penting untuk diurusi. Ada banyak fenomena di kota yang bisa kita tuliskan selain misalnya senjanya di Losari atau hal-hal yang seperti itu, atau bagaimana cintanya yang misalnya tidak sampai, terus orangnya datang nongkrong di kafe dan lihat lampu-lampu dan kemudian menjadi sangat sentimental gitu. Nah, jadi menurutku puisi bisa juga sih dijadikan jalan untuk melakukan protes atau menyampaikan hal-hal yang memang kita anggap perlu. Ini ada, tadi kebetulan Ati menyinggung tentang senja. Ini ada pertanyaan dari kakak Nyom-Nyom, Mama Arung. Kak Atika, sadar tidak kata yang paling sering dipakai di puisinya kata apa? Misalnya, ada yang sering pakai kata senja. Kakak Ati paling sering pakai kata apa? Apa ya? Belum pernah aku perhatikan sih, Kak. Oke. Tapi kalau dari ininya belum pernah betul-betul memikirkan itu. Tapi kalau dari sebagian besar yang ada di sini, mungkin laut kali ya, Kak. Nanti kapan-kapan lah saya coba hitung-hitung berapa kata itu. Nanti Mama Arung tadi Kakak Atika tanya kalau dia sudah dapat kata yang paling sering dia gunakan di puisi-puisinya. Karena menurutku itu juga menarik ya untuk dilihat, misalnya senja.
seperti yang tadi Ati bilang, kata senja kan kemudian menjadi semacam pernah menjadi semacam kata wajib dalam puisi-puisi ya. Saya sendiri punya kata senja di puisi-puisi awal saya. Memang ada beberapa kata yang kemudian menjadi aus maknanya karena saking terlampau seringnya digunakan ya. Kalau penulisnya tidak jeli untuk membongkarnya dan mencari pemaknaan lainnya, maka katanya jadi aus dan maknanya jadi klise begitu ya. Ya itu juga satu hal yang mungkin penting dipikirkan oleh penulis ketika dia menulis karya-karyanya ya. Terima kasih, Kak Nyom. Ini ada Kakak Elvira Halifa. Kak Ati idolaku. Sampai sekarang sih saya merasa belum bisa menjadi idola siapa-siapa sih. Jadi idola diri sendiri bagaimana, Ati? Belum bisa juga sih. Belum bisa juga. Saya belum merasa menjadi versi terbaik dari diriku. Masih banyak hal yang harus saya perbaiki. Tapi meskipun begitu ya saya tetap berusaha self loving gitu dengan segala kekurangannya. Ya, mungkin proses mencari versi terbaik itu akan selalu jalan ya, bukan satu proses yang tunggal ya, yang mungkin ya seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Kakak Nurul Inaya, Ati. Nurul Inaya bertanya, kalau puisi Kaluku ada yang bertengkar di sana ya? Iya maaf, ini saya tinggalnya di perumahan, jadi maklum lah kalau jam-jam segini anak-anak itu sudah main-main sepeda. Oke. Selama masih bisa mendengar suaranya Ati, saya kira aman. Ini minta diceritakan proses kreatif ketika menulis puisi untuk puisi Kaluku. Kelapa ya itu? Iya, pohon kelapa. Jadi itu juga salah satu yang saya sadari. Saya selalu berusaha mencari hal-hal filosofis, hal-hal filosofis dari sesuatu yang kecil, dari yang mungkin tidak buat penyair lain mungkin itu bukan sesuatu yang menarik ya. Seperti pohon kelapa, ada juga yang judulnya Kaliki, itu pepaya. Oke. Jadi mencari ini ya, yang belum dituliskan. Makna-makna dari hal-hal yang mungkin kelihatan kecil atau tidak bermakna yang di sekitar kita. Karena kebetulan saya juga suka sekali membaca buku-bukunya Paulo Coelho. Jadi ya pencarian spiritual semacam itulah. Ya, biasanya penulis memang punya jalan spiritualnya masing-masing ya, dia terhadap satu buku. Oke, saya kira waktu kita tidak banyak lagi. Di akhir ini kita mau minta Ati baca puisi. Ini kesempatan yang jarang karena ya masa pandemi ini kita harus bernegosiasi dengan banyak hal, banyak situasi, beradaptasi, dan saya kira ini kesempatan yang baik untuk bisa mendengarkan Ati baca puisi ya, dari kumpulan puisi terbarunya. Boleh, bukan yang dari buku itu, Kak? Oh, bukan dari buku itu. Wah, kita tidak bisa lihat ya. Boleh. Ya, ini ya Allah. Tunggu penjual ciloknya lewat. Betapa perbincangan kita ditimpali banyak bunyi ya. Iya, begitulah. Ini judulnya Machu Picchu. Puisi ini yang masuk itu. Ya. Machu Picchu. Saya baca di sini karena kebetulan saya ngeprint sebelumnya. Oke. Matahari akan selalu lahir di situ.
masih seperti beratus tahun yang lalu. Di antara pucuk-pucuk gunung yang mendaki menuju gerbang langit. Di sekeliling lembah, dewa-dewa menggambar urubamba yang keloknya tajam dan penuh jeram. Seperti seekor ular yang tak pernah berhenti menderu siang malam. Berkata seorang petani kepada saudaranya, kaki kita telah menjejak utopia. Lalu tinggallah mereka di sana, menyemai biji jagung, membikin kandang, dan beternak kesunyian yang penuh gemericik air. Hanya berdua saja, sebab raja yang pernah membangun rumah telah pindah tanpa meninggalkan alamat untuk dikirimi surat. Pula tak berkabar, lenyap, mungkin kembali bermukim di gulungan awan. Ya, jadi itu puisi ini lahir setelah membaca ulasan tentang situs Machu Picchu di Peru yang ditemukan berabad-abad, yang telah menjadi situs peradaban kaum Inca di sana dan ditemukan dan kemudian menjadi tujuan wisata dan sejarah dunia pada saat ini. Oke, terima kasih banyak Ati untuk waktunya, dan terima kasih juga kawan-kawan yang sudah bergabung di Bicara Karya adegan pertamanya Kala Teater ini. Senang sekali kita bisa mendengarkan proses kreatif Ati, hal-hal yang menginspirasinya, bacaan-bacaannya, dan tentu saja yang paling penting dari seluruh pembicaraan ini adalah mungkin sebaiknya kita mengapresiasi buku terbaru Ati, Selama Laut Masih Bergelombang. Bulan depan akan terbit fisiknya kan Ati ya? Insya Allah, menurut informasi dari Mbak Siska, tanggal 13 Juli itu sudah dicetak. Jadi tidak lama lagi mungkin kita bisa menemunya di toko-toko buku atau mungkin bisa dipesan dari Gramedia. Oke, jadi 13 Juli ya sekitar 3 minggu lagi teman-teman bisa mendapatkan bukunya di toko Gramedia. Dan tentu saja kalau mau mengirim impresinya atas pembacaan puisi-puisi Ati ke Ati, tentu saja boleh sekali ya Ati ya. Silahkan, dengan tangan terbuka. Bukan dengan tangan terbuka, dengan akun terbuka maksudnya. Oke, sekali lagi terima kasih Mariati Atka, dan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudah bergabung dalam 2 sesi Bicara Karya Selama Laut Masih Bergelombang ini. Nanti kami juga akan hadir lagi dengan kawan seniman lain, kawan penulis lain dari lintas disiplin seni. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa semua, sehat-sehat. Terima kasih.